Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dalam mata kuliah metode numerik. Untuk hari ini kita masih membahas lanjutan dari materi yang lalu, yaitu materi diferensiasi numerik, tetapi dengan metode yang berbeda, yaitu metode selisih mundur. Nah, untuk metode selisih mundur ada beberapa fungsi yang berbeda yang akan kita cari, yang pada metode selisih maju kita tidak mendapatkan nilai tersebut, tetapi caranya sama dalam menyelesaikan suatu metode selisih mundur. Jadi nanti di sini yang membedakan adalah nilai fungsi f aksen x-nya. Coba diperhatikan di langkah-langkahnya. Di sini adalah f x tambah h dikurang fx dikurang h dibagi dengan 2h. Ini adalah untuk menentukan nilai f aksen x-nya. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal. Hitunglah diferensiasi fx sama dengan x dikurang eksponen pangkat min x dari range x sama dengan 0,1. Jadi di sini langkah-langkah yang digunakan dalam metode selisih maju sama ya langkah-langkahnya, cuma ada fungsi yang akan kita cari. Jadi ada penambahan pencarian beberapa fungsi. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita selesaikan persamaan ini dengan menggunakan Excel. Kita gunakan Excel ya. Jadi pertama kita akan, jadi ini adalah menggunakan metode selisih mundur. Ya. Nah, pertama kita definisikan fungsi fx-nya, yaitu sama dengan x dikurang eksponen pangkat min x. Jadi persamaan ini sudah ditentukan dalam soal. Kemudian nilai x bawah sama dengan kita inputkan adalah 0. Kemudian x atasnya sama dengan 1. Kemudian jumlah areanya kita ambil nilai itu sama dengan 20. Sehingga nilai H kita dapatkan dengan menggunakan rumus adalah nilai batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan nilai N-nya. Ya. Jadi kita mesti dapatkan 0,05. Sekarang, tadi sudah ada persamaan, yaitu fungsi fx sama dengan x dikurang eksponen pangkat x. Kita dapatkan di sini turunan dari persamaan ini. Kita kasih nama f aksen x eksak. Eksak itu sama dengan 1 ditambah eksponen pangkat min x. Jadi 1 ditambah eksponen pangkat min x. Nah, kemudian nilai f aksen x-nya didapatkan dengan menggunakan rumus f x ditambah h dikurang fungsi x dikurang h dibagi dengan 2 kali h. Jadi ini di sini perbedaan dari metode selisih maju. Ini ya cara mendapatkan f aksen x-nya. Ya. Kemudian galatnya, kita akan mencari galat sama ya rumusnya. Galat dalam hal ini galat mutlaknya itu adalah nilai absolut, karena galat mutlak absolut dari f aksen x-nya dikurang dengan f aksen
X eksak. Ya. Nah, sekarang apa saja yang akan kita cari? Fungsi apa saja? Yaitu pasti yang pertama adalah iterasinya, kemudian nilai X-nya, kemudian nilai X ditambah H, kemudian nilai X dikurang H. Jadi ini kalau diselisih mundur nilai X dikurang H kita tidak cari. Kemudian nilai fungsi fx-nya, kemudian fx ditambah H, kemudian fx dikurang H, kemudian fungsi f aksen x-nya, kemudian f aksen x eksak, dan yang terakhir ini adalah nilai galat ya. Ini adalah nilai galatnya. Jadi sama ya caranya, hampir sama, bukan hampir sama tapi memang sama caranya untuk mendapatkan menggunakan metode selisih maju. Jadi iterasinya mulai dari titik awal 0, nilai X-nya di sini adalah 0 juga, kemudian nilai X tambah H berarti sama dengan X, kemudian ditambah dengan nilai H. Oke. Ya, kita kunci di sini nilai H-nya supaya nanti untuk mengcopy ke bawah dia tidak akan berubah nilainya. Karena nilai H ini adalah nilai tetap, tidak berubah. Ya. Sekarang nilai X dikurang H ini sama dengan X dikurang dengan H. Nah, sama dengan ini ya, kita kunci saja yang nilai H-nya supaya nanti nilainya yang kita copy ke bawah itu tidak akan berubah. Nah, kemudian selanjutnya adalah nilai fungsi fx-nya. Kita kembali ke persamaan tadi, persamaan awal yang sudah ada di dalam soal. Dalam soal adalah fx sama dengan x dikurang eksponen pangkat min x. Jadi sama dengan x kita sorot dikurang eksponen pangkat min x. Ya, oke. Nah, selanjutnya untuk fungsi x tambah h, kita masih menggunakan persamaan tadi, tetapi nilainya itu adalah x tambah h. Jadi yang sebagai nilai x di sini adalah x ditambah h. Sama dengan x tambah h dikurang eksponen pangkat min x tambah h. Oke. Nah, sama halnya dengan fungsi x dikurang h. Jadi kita ganti di sini x adalah x dikurang h. Sama dengan nilai x dikurang eksponen pangkat min x dikurang h. Oke. Ya. Sekarang nilai fungsi f aksen x-nya ini tadi ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan dalam kurung nilai fx ditambah h dikurang fx dikurang h, kemudian dibagi 2 dikali dengan nilai h-nya. Oke, sudah dapat. Nah, nilai eksaknya persamaan turunannya tadi adalah sama dengan 1 ditambah eksponen pangkat min x. Ya, oke. Ya, dapat 2 nilainya. Nah, sekarang galatnya bisa langsung saja. Galat itu sama dengan nilai absolut. Jadi kita ketik absolut. Ya, absolut sudah ada. Absolut f aksen x-nya dikurang dengan f aksen x eksak.
Ya, 1,99. Bisa diperbesar sedikit kolomnya biar nanti nilainya. Ya. Sekarang iterasi yang pertama. Nah, nilai X-nya tadi sama dengan kita mencari nilai selisih maju, nilai X-nya, misalnya X1-nya di sini kita dapatkan adalah nilai X bawah, maksudnya nilai X batas bawah ditambah nilai iterasi, kemudian dikali dengan nilai H-nya. Berarti sama dengan nilai bawah, kemudian X bawahnya ditambah dengan iterasi, kemudian dikali dengan nilai H-nya. Ya, 0,05. Jadi sini kita kunci lagi yang nilainya sama. Jadi yang tetap nilainya ini adalah batas bawah, kemudian nilai H-nya juga tetap. Jadi kita kunci alamat selnya. Ini juga sudah, ya. Ya, kita bisa karena sama formula yang digunakan, jadi bisa tinggal kita copy saja ke bawah. Ya, hasilnya seperti ini. Ya. Kedua, jadi kita ambil di sini iterasinya sampai ke 20. Jumlah areanya di sini tadi adalah 20, kita sudah tentukan. Berarti kita ambil sampai 20. Oke, 20. Ini juga tinggal kita copy ke bawah. Ya, sudah ada hasilnya. Selanjutnya, ya. Ya, ini juga di X-nya karena formula yang digunakan sama, jadi kita tinggal copy saja ke bawah hasilnya, bisa semuanya ya. Ya, langsung saja, jadi sekaligus saja karena formula yang digunakan sama. Nah, kita kunci dulu di sini adalah hanya ya, sudah dapatkan hasilnya. Sekarang kita akan mencari nilai rata-rata dari galat. Jadi rata-rata kesalahan yang didapatkan sama dengan average-nya. Kita tinggal klik. Ya, rata-ratanya itu sebesar 1,6063. Ya, baik. Saya kira beginilah langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari persamaan fx sama dengan x dikurang eksponen pangkat min x. Jadi bisa nanti kalian coba ya. Dengan dengan soal yang sama, kira-kira apa memang sudah bisa dipahami. Karena kalau dilihat seperti ini tidak dilakukan latihan, saya kira agak susah untuk menyelesaikan persamaan yang lain dengan menggunakan metode yang sama. Ya. Baik, saya kira untuk hari ini cukup apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan mudah dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.